Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, faqala sahibul hizbi wat tariqah maulana wa murabbi ruhina baqiyatu salafis salih ayatun min ayatillah ad-da'iyatul kabir Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Mashhur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain amin. Ya Jalilu ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ila akhirih. Talibin talibat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini dalam suasana kita beriman dan bertakwa, penuh kesehatan dan kesempurnaan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita untuk berinvestasi kepada pembangunan akhirat, biaya hidup kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berbicara tentang karakter Asmaul Husna yang kita disuruh oleh Nabi kita untuk mengambil pelajaran dari asma-asma Allah tersebut, kecuali sifat-sifat yang khusus bagi Allah yang kita tidak boleh mencontoh dan meniru. Selama sifat itu yang terkait dengan akhlak al-mahmudah yang boleh dilakukan oleh manusia sebagai abid, maka sifat ma'bud, asma al-ma'bud perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu lalu kita sudah berbicara dengan ya Allah bersifat menghitung. Allah tidak akan pernah salah alamat dalam memberikan pengawasan, perhitungan terhadap amal manusia, baik yang khair maupun yang syar. Hari ini kita masuk pada kalimat asma beliau ya Jalil. Allah Maha Jalla Jalaluh, Allahu Jalla Jalaluh, Allah Maha Jalil, Maha Tinggi, Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada batasnya. Kekaguman,
ketinggian Allah la nihayata lahu, tidak ada batas yang namanya keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian yang Allah miliki. Tetapi walaupun demikian, Allah selalu di dalam Al-Qur'anul Karim lebih banyak mempergunakan kalimat nahnu daripada kalimat ana. Banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit, kami. Allah mempergunakan domir kami, tidak mengatakan saya. Sementara kita yang tidak mampu apa-apa sedikit-dikit saya. Kalau tidak saya, kalau tidak saya. Nah, sementara Allah la nazira lahu fi kulli syai', la nazira lahu fi qadratihi wa iradatihi, tetapi Allah mempergunakan nahnu. Al-Maghfurlah menjelaskan kenapa Allah selalu mengatakan kami. Ya. Pertama, Allah menggambarkan kami dengan segala sifat-sifat kami, dengan segala kebesaran kami. Ya. Karena Allah segala-galanya, tidak ada yang mendekat-dekati. La syarikalah, la nazira lahu bi zatihi wa af'alihi wa sifatihi. Nah, kemudian Allah menciptakan segalanya ini dengan segala kebesaran kami, dengan segala keagungan. Nah, kedua, Allah mencontohkan kita agar kita tidak bersifat ananiyah. Sifat ananiyah. Karena sifat ananiyah termasuk sifat takabur, minal mutakabbirin. Ada salah seorang murid Maulana Syekh yang luar biasa dulu. Pada saatnya dia dapat gelar la saniyalahu di NW. Kalau dia berpidato, kalau dia mengaji, orang diam 1000 bahasa. Pandainya mengatur bahasa, kalau dia berbahasa Indonesia seperti orang sastrawan. Kalau dia bahasa Sasak, dia kuasai bahasa-bahasa yang ada di Lombok ini. Kalau dia ngaji di kampung kita, dia pergunakan bahasa kampung kita. Yang bisa, yang bahasa daerah itu pakai bahasa halus, dia ngaji dengan bahasa yang halus. Tetapi di akhirnya Al-Maghfurlah memberikan gelar berbeda dengan di awal. Di akhirnya beliau katakan, oh si A ada beberapa sifat yang dia miliki. Di awalnya dulu disanjung oleh Maulana Syekh karena dia mampu ke atas, ke bawah, ke samping. Kalau berhadapan dengan pemerintah, dia berpolitik hebat. Dia berbahasa dengan bahasa intelektual, termasuk ulama intelek, orang intelek yang ulama. Sehingga semua orang menggambarkan beliaulah yang akan menjadi naibnya Al-Maghfurlah setelah meninggal. Ternyata setelah tahun 90-an beliau berubah gelar. Maulana Syekh mengatakan, dihitung dia
orang yang memang berbakat berdakwah. Kedua, dia terlalu berpolitik. Yang ketiga, pokoknya mau. Nah, sudah itu. Ada 5 sifat, itu 2 saya lupa karena kebetulan saya lihat-lihat pernyataan-pernyataan Maulana Syekh yang dulu sambil saya duduk-duduk. Yang saya ingat itu yang 3, ada 5 pernyataan beliau. Pertama, dia bersifat dakwah karena dia kuliah di Kuliatul Muballighin. Dia dikirim oleh Maulana Syekh, dibiayai oleh Maulana Syekh segala-galanya. Tetapi kuliahnya berhasil dengan bahasa, jadi setiap kita ngaji mesti banyak yang kita peroleh. Tetapi di tahun 90-an Maulana Syekh pada tahun 82 mengajak kita diam. Kemudian semua tuan guru di Nahdlatul Wathon dilarang oleh Bapak Maulana Syekh ikut kampanye atas nama organisasi. Pada saat itu dia ikut melalui Golkar menjadi jurkam. Ya, orang-orang politik melihat siapa orang yang dekat dengan Maulana Syekh, yang punya pengaruh besar. Bahkan orang ini dulu yang mengatakan NW ini ada di tangan saya. Kalau mau saya hancurkan NW cukup, katanya. Sejam 2 jam hancur. Nah, barangkali karena ada di situ ya sifat-sifat yang dilarang tadi itu. Nah, yang pertama, dia berdakwahnya hebat, tetapi pada saat dia politik, kata Maulana Syekh, dia terlalu berpolitik, terlalu dalam politik, kata beliau. Maulana Syekh melarang, dia langgar. Dia tidak mengatasnamakan NW, karena saya ikut berkampanye di salah satu ya partai. Waktu itu Golkar. Maulana Syekh keluar dari Golkar karena terlalu banyak janji-janji yang tidak dipenuhi. Maulana Syekh mendukung sepenuhnya, dijanjikan mie gede akan diangkat menjadi Bupati Lombok Tengah, karena dulu kan pusat Menteri Dalam Negeri yang membuat SK, ndak kayak sekarang dipilih-pilih. Kemudian begitu besar suara ini, paling 1 dikasih itu menjadi DPR, paling itu di anggota-anggota biasa. Sehingga Maulana Syekh tidak pernah sesuai jasa Maulana Syekh dengan mukafah yang dilakukan oleh orang-orang. Sehingga dilaranglah jamaah kita, warga kita, dan tuan guru NW waktu itu. Disitulah banyak orang mengatasnamakan pribadinya, tidak mengatasnamakan NW. Tetapi sulit sekali dibedakan. Contoh saja Tuan Guru Haji Anas misalnya. Beliau wakil Amit Mahat, Dewan Mustasar di Nahdlatul Wathon. Lalu kalau dia misalnya mengatasnamakan pribadinya di tempat lain misalnya, tidak akan bisa dibedakan antara pribadi dengan jabatan di organisasi. Nah, sehingga Maulana Syekh memberikan cap waktu itu terlalu berpolitik. Dia lupa gurunya, yang dia hilang jasa gurunya yang mendidik dia dari A sampai Z. Setelah itu dia dikirim ke luar daerah, disekolahkan oleh Maulana Syekh, dibiayai oleh Maulana Syekh. Setelah pulang diberi jabatan oleh Maulana Syekh, diberi menjadi di Mahat, menjadi katib dulu di organisasi, dia menjadi departemen dakwah dan seterusnya. Nah, gara-gara
dia dijanjikan pulus, tidak jadi anggota apa, hanya diberikan pulus waktu itu. Lupa dia kepada Maulana Syekh. Nah, memang sejak dulu, sejak zaman Al-Maghfurlah banyak orang lupa. Karena dia terlalu dalam politik, muncullah gelar yang ketiga terhadap orang ini. Tidak boleh kita sebut karena sekarang sudah meninggal, Allah yarham. Ya, dia juga pernah mengajar kita, mengajar saya di pelajaran Idofiyah, tapi kalau di Mahat kebetulan orang itu dulu dia pegang taklim dan di 3 banat saja, di tingkat banat dia dikasih pelajaran taklim. Keyakinan kita beliau diberikan pelajaran memegang taklim, dialah orang yang paling pantas. Ternyata kata Maulana Syekh, setelah dia melanggar dan dia keluar, yang pokok sade yang ngentik taklim, kena ku genini berubah, kena ku gena gawe apa si ajarangna. Sehingga Maulana Syekh memberikan gelar yang ketiga, pokok mau. Asal dikasih dapat uang, lupa guru, tinggalkan garis. Yang keempat, keringatan lagi. Nah, tadi saya katakan lupa, sekarang keringatan lagi. Yang keempat, dia ada di dalam dirinya ananiyah. Nah, sifat yang tadi itu. Kalau Tuhan wajar ana. Tetapi Allah inna, bahkan lebih banyak. Nah, kami. Ya, untuk muazzam, untuk muazzim nafsahu juga. Ya. Kita andaikan hasil kita pribadi kita bilang hasil kami, ya itu tidak akan mengurangi nilai kita. Nah, sehingga itu beliau katakan berjiwa ananiyah. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Maka kalau kita lihat kasus yang terjadi pada Profesor Dr. Iblis laknatullahi alaih, salahnya hanya sedikit kalau menurut kita, hanya nyombong dikit ya. Tetapi dia lupa bahwa nyombong itu dia nyayangi Allah, karena nyombong itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diambil oleh setan, maka itulah yang menyebabkan dia runtuh. Nah, sehingga orang yang kita sebut tadi itu bagian salah satu pernyataan Maulana Syekh, sehingga dia lupa garis Nahdlatul Wathon. Dia membuat organisasi lain yang sekarang organisasinya la yamutu wa la yahya. Katakan hidup ya hidup, katakan mati hampir ya. Kemudian bagaimana kalau mutunya? Ya karena tidak punya kader, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan tidak berdaya. Yang ketiga, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena tidak punya biaya. Kenapa? Karena sekarang sudah orangnya sudah meninggal, keturunannya tidak ada yang menjadi kapasitas tuan guru seperti dia. Madrasahnya ya tinggal mau namanya saja. Bulan Maulid kemarin saya juga hadir di sekitar itu, dan yang hadir jamaahnya dia, tokohnya dia, dan tokoh-tokoh orang lain. Hanya warga NW tukang undang, dipercaya untuk mengundang Masyaikh Ma'had. Tapi alhamdulillah kalau Masyaikh Ma'had yang hadir, takut tuan gurunya dia untuk hadir. Kalaupun hadir dikasih nyambut lebih dulu, paling 2-3 menit, hanya menyuruh jamaahnya
Jangan lihat siapa yang pidato dari organisasi mana saja dia, yang penting dengarkan dia apa yang diceramahkan. Sekian, terima kasih, udah sambutannya selamat datang. Padahal dikirain Mas Mahat itu semuanya seperti tukang Guru Anas. Dan tahu kita ini tukang ya, sekedar ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, lagu ya itu kita ceritakan dia apa hubungannya dia dengan Maulana Syekh. Kita beritahu mereka supaya jangan dia berjiwa ananiyah, karena mereka kadang-kadang tidak tahu gurunya, dan gurunya tidak pernah menceritakan siapa gurunya, sehingga putuslah informasi itu ke atas, sehingga dia berkeyakinan bahwa gurunya yang paling hebat. Nah, maka target Al-Maghfurlah Maulana Syekh dalam organisasi, pertama ya kita berharap dia menjadi anggota organisasi Nahdlatul Wathon. Apakah dia menjadi anggota biasa ataukah menjadi anggota kehormatan? Kan anggota kehormatan di NU itu semua orang yang berjasa kepada Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian ya terlepas dari itu ya kita Maulana Syekh berharap kalau tidak bisa menjadi anggota, minimal dia pencinta. Kalau tidak dia pencinta, pendengar. Kalau tidak pendengar, minimal dia tidak menghalangi. Nah, target akhir Maulana Syekh terhadap orang-orang yang di luar kita, minimal dia tidak halangi kegiatan kita. Itu sudah mencapai target minimal. Nah, maka dalam suasana seperti itu ya kita ceritakan bahwa gurunya berguru sama Bapak Maulana Syekh. Kedua, kita ceritakan tatkala gurunya mendapatkan kesulitan, dia lari bertanya ke Maulana Syekh, supaya dia tahu bahwa oh ternyata guru saya dengan pendiri NW dia sangat dekat. Kedua, kita beritahu mereka bahwa gurunya menjadi murid. Tatkala dia tidak mendapatkan masalah, dia lari ke Maulana Syekh. Berarti kita memberitahu mereka bahwa ada orang yang lebih hebat dari gurunya. Nah, minimal seperti itu sehingga dia ya senang disebut gurunya. Walaupun kita tidak mengatakan sering disanjung oleh Maulana Syekh gurunya. Ya paling ya gurun pelungguh almarhum girang nasebut si Maulana Syekh. Entah itu nendek kena girang tersebut kelengian ya. Pokok tersebut wah. Ya, girang sebut si Maulana Syekh. Nah, jadi mereka senang kalau Maulana Syekh nyebut gurunya, padahal yang disebut itu adalah negatifnya. Tetapi ya dengan kita menyebutkan gurunya dia senang. Nah, disitulah ya kemarin kita seperti itu juga ya alhamdulillah mereka menerima. Nah, karena target guru kita seperti itu. Nah, ya adiknya hadir waktu itu dari almarhum itu yang tadi dikatakan Maulana Syekh itu. Nah, itu disebabkan karena lupa. Jadi baru saja mendapatkan sesuatu hilang, jasa besar, jasa yang tidak mereka dapatkan di tempat lain itu ada di Maulana Syekh tapi dilupakan. Disitulah saya semakin yakin Maulana Syekh mengatakan tatkala muridku meninggalkan saya maka dia akan berubah menjadi gila. Bagaimana gilanya? Nah, sehingga tatkala yang tadi ini dikeluarkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, apa yang dulu boleh waktu dia berdakwah di NW berubah menjadi tidak boleh. Apa yang tidak boleh waktu dulu waktu dia berdakwah
berubah menjadi boleh. Oh, ini yang dimaksud oleh al-maghfurlah gila. Apa yang disampaikan dulu dia lupakan. Nah, tapi itu sudah semuanya sudah meninggal. Ya, ini sekedar satu contoh bahwa ya di saat al-maghfurlah juga sering. Nah, sehingga tatkala dipanggil dulu tokoh-tokoh warga Nahdlatul Wathon, tokoh-tokoh NW, dipanggil, diberikan nasihat oleh Maulana Syekh di rumah beliau. Lamun mek pada mele selamat, lamun mek tetu kangen aku, bolang aku. Woi, ndarak mele, nde Maulana. Karena bahasa Pancor bolang aku, buang saya kan. Maulana Syekh berbahasa bolang aku. Ya, karena beliau secara selalu kalau beliau berbahasa yang hakikian wa majazian, banyak penafsiran. Woi, tokoh-tokoh ini semua bilang ndak mau. Mun mek mele pada selamat, bolang aku. Pengertian yang mendengar tinggalkan Maulana Syekh. Padahal Maulana Syekh berharap berkali-kali ndak paham, ya ampun mesak tuang guru saleh digelari almarhum Kalijaga tuan guru yang paling minger, karena tanpa ngomong Maulana Syekh dia paham. Tetapi yang tadi berulang-ulang kali Maulana Syekh bilang bolang aku, dia paham-paham, barulah dijelaskan. Lamun mek mele selamat ndak girang berjiwa aku, kenangku ndek kusuruh anta bolang aku, ndek kusuruh anta tinggalang aku, lagu bolang aku, ndak sedikit-dikit kalau ndak saya, kalau ndak saya paling. Nah, itu namanya berjiwa ana. Ya, karena likulli syakhs likulli syai'in maziyah. Wal maziyah la taqtadil afdaliyah. Segala macam sesuatu arak doang kelebihan, arak doang maziyah. Ada orang bodoh sangat sederhana, tapi kalau pidato luar biasa. Kalau adik-adik mendengar Agim Nastiar, wih, kalau pidatonya semua orang merasa terkena, diseterum oleh. Tapi beliaunya tidak bisa baca Quran. Bahkan dia nulis Quran pakai. Nah, itu biasanya Ustadz Sarkawi, tuan guru Sarkawi yang menjadi tuan gurunya kalau musim umrah, musim haji. Tapi kalau pidato luar biasa, ya wajar karena dia insinyur. Karena membaca kitab itu tidak mudah. Kita 4 tahun aja duduk di ma'had, kurang-kurang kita diberikan putuh, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bosan kita. Tiap hari itu aja yang kita lihat, yang butak terus dilihat. Kadang-kadang sehingga kadang-kadang tidak bisa kita. Saya sampai hari ini belum bisa baca. Ya, kalau yang berbaris sedikit-dikit bisa kita baca, tapi tidak kita tahu artinya, tidak kita tahu maknanya. Nah, ya karena wajar, karena dia tidak punya bulu, dan memberikan bulu kitab itu ya mestinya harus kita bisa ya nahwu sarafnya minimal.